Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 34-35. Selesai dengan Nana, John langsung masuk ke ruangannya. Sedang Yuri masih memperhatikan Lee John tanpa berkedip. Yuri, jangan pandang John terus. Lebih baik sekarang kamu kembali ke mejamu, goda Nana. Yuri merasa malu dengan ejekan Nana. Pipinya memerah dan mendadak salah tingkah. Setelah itu dia berbalik. Yuri, mejamu di sebelah sana, bukan di situ, kata Nana. Setelah itu dia tertawa. Ha iya, aku sedikit lupa. Baiklah main Nana, aku akan ke ruanganku dulu, kata Yuri. Setelah itu Yuri pergi dari meja kerja Nana. Dan Nana mulai melakukan pekerjaannya. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Nana mencoba menelpon JH untuk memastikan kapan mereka bisa mulai melakukan wawancara. Halo JH, lagi di mana? Di depan kantormu. Apa? Hahaha, kita kan sudah janjian ketemu jam segini. Jadi sekalian aja aku jemput kamu. Baiklah kalau begitu, aku akan segera turun. Setelah itu Nana merapikan semua barang-barangnya dan bergegas keluar. Sedang di depan kantor, mobil mewah JH benar-benar menyita perhatian. Ketika dia melihat Nana keluar, dia langsung keluar dari mobil. Maaf agak lama, kata Nana ketika sudah ada di hadapan JH. JH tersenyum. Tidak apa-apa, ayo kita pergi. JH menekan tombol kunci di tangannya. Langsung saja pintu mobil terbuka sendiri. Dan itu membuat Nana terkejut lagi. Wow, keren, ucap Nana. Silahkan masuk, kata JH mempersilahkan Nana masuk ke dalam mobil seperti seorang supir dan tuanya. Semua perempuan yang keluar masuk kantor itu merasa iri pada Nana. Bagaimana tidak, JH memiliki gaya berpakaian yang santai dan keren. Visualnya yang tampan dan manis. Dan pembawaannya yang asyik membuat siapapun merasa nyaman ada di dekatnya. Setelah itu mobil JH meninggalkan kantor Nana. Namun sebelum menuju kantornya, JH berhenti di salah satu restoran terkenal di Korea. Apakah kita akan melakukan wawancara di sini? Tanya Nana heran. JH tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Nana. Dia malah mengajak Nana turun dari mobil dan membawanya masuk ke restoran. Kamu mau makan apa? Tanya JH ketika sudah duduk di salah satu meja di restoran itu. Memangnya makanan yang paling enak di sini apa? Tanya Nana. JH membuka menu dan mulai memperkenalkan makanan yang ada di menu. Di sini yang paling enak itu dak galbi. Nana tampak bingung karena itu pertama kalinya dia mendengar nama makanan itu. Dia mulai khawatir jika makanan itu tidak halal. Bisakah kamu menjelaskan padaku tentang makanan ini? JH nampak menyipitkan matanya. Tampaknya kamu begitu berhati-hati soal makanan. Apa kamu punya alergi? Oh tidak, aku hanya ingin memastikan kalau makanan yang kamu sebut tadi tidak ada campuran daging babinya. Jelas Nana, makanan ini dimasak di hot plate bundar di atas meja. Bahan-bahan di dalamnya antara lain ayam goreng, kubis, kue beras, bawang merah, dan kentang manis. Dak galbi terasa nikmat karena saus panasnya yang terbuat dari pasta cabai merah, kecap, dan kunyit. Semua bahan tersebut dicampur dan diaduk merata. Hasilnya sungguh memuaskan lidah. Dan lebih nikmat lagi jika ditambah keju mozzarella. Jelas JH. Nana merasa lega. Tapi dia ingin memastikan sekali lagi. Jadi tidak ada campuran babinya. Kamu alergi makan babi ya? Padahal daging babi sangat enak loh, ucap JH sambil memainkan lidahnya. Aku Muslim, bisik Nana. JH cukup terkejut, karena selama ini dia tidak menyangka kalau Nana Muslim. Seketika itu lagi dan lagi Nana mengingatkan JH pada sosok Mailin. Bukan hanya senyum gadis ini yang mirip, tapi mereka memiliki keyakinan yang sama. Hanya saja penampilan Mailin lebih tertutup dari Nana. Batin JH sambil menatap Nana penuh arti. Ada yang salah? Tanya Nana keheranan. JH langsung tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ah gak apa-apa, aku cuman keingat seorang teman yang memiliki keyakinan sama denganmu. Benarkah? Apa aku boleh mengenalnya? Tanya Nana dengan penuh semangat. JH tercengang mendengar pertanyaan Nana. JH berpikir bagaimana dia mengenalkan Mailin pada Nana. Sedangkan dia sendiri tidak tahu di mana keberadaan Mailin.
Terakhir kali dia bertemu Mailin waktu tamat SMA. Perpisahan mereka pun diakhiri dengan tidak baik. Haha, kalau umur kita panjang tapi ya. Ya sudah, aku akan pesan makanan yang sesuai denganmu. JH mencoba mengalihkan pembicaraan agar Nana tidak melanjutkan pembahasan itu. Benar saja. Nana langsung setuju dengan usul JH dan tidak membahas tentang itu lagi. Sesaat kemudian pesanan mereka akhirnya datang. Nana dan JH menikmati makanan bersama sambil ngobrol dengan riang. Tepat pukul 12.30 mereka keluar dari restoran. Setelah menyelesaikan makanan mereka, saat di perjalanan Nana melirik JH sambil bertanya, apakah di sekitar sini ada masjid? JH mengangguk. Ada satu yang aku tahu. Dan masjid itu adalah masjid yang paling bersejarah di sini. Nana menyipitkan matanya. Yang dia tahu JH bukan muslim. Jadi dia heran mendengar JH tahu tentang masjid di kota Seoul. Bukankah kehidupannya identik dengan diskotik di malam hari dan bekerja di pagi hari? Kamu benar-benar tahu tempat beribadah muslim di Korea? Nana mencoba memastikannya. Iya. Apa kamu mau aku ajak ke sana? Tanya JH. Nana mengangguk dengan semangat. Nana memang ingin sekali meliput tentang muslim yang ada di Korea. Dan juga tempat-tempat beribadah serta tempat berkumpul mereka. Dengan segera Nana mencari kameranya. Setelah itu dia menatap JH. Saya sangat tertarik. Ayo ke sana. Sekalian aku mau salat zuhur di sana. Apakah kamu mau membawaku ke sana? Tentu suatu kehormatan buat saya. Kata JH sambil memperlihatkan senyumnya yang menawan. Sebenarnya JH tahu banyak tentang muslim saat dia masih bersama Mailin. Gadis muslim China yang dia jumpai di sekolah menengah. Mailin sering pindah mengikuti orang tuanya tugas. Kebetulan masa itu ayahnya ditugaskan di Korea. Dia pun harus rela pindah sekolah ke salah satu SMA yang sama dengan JH. Lion dan Horyeon. Meski tidak sempat pacaran, Mailin masih meninggalkan bekas mendalam di hati JH. Hanya karena satu kejadian yang memilukan. JH dan Mailin putus komunikasi dan tidak saling tahu kabar masing-masing. Sesaat kemudian mereka sampai di masjid yang JH maksud. Dengan semangat Nana keluar dari mobil dan langsung mengambil beberapa gambar. Setelah puas mengambil gambar, Nana masuk dan melaksanakan salat zuhur di masjid itu. Sedang JH menunggu di mobil. Seusai menunaikan kewajibannya, Nana langsung menemui JH dan masuk ke mobil. Wajahnya yang berseri membuat JH tertegun. Masjid ini sangat indah dan nyaman. Oh ya, apalagi yang kamu tahu tentang masjid ini? Ceritakan dong, kata Nana membuyarkan kediaman JH. Mendengar perkataan Nana, JH langsung tersenyum dan mulai menjelaskan apa yang dia tahu tentang masjid itu. Yang aku tahu, Masjid Raya Seoul atau Seoul Central Mosque merupakan masjid pertama di kota Seoul. Pembangunannya dimulai pada Oktober tahun 1974. Masjid ini diresmikan pada tanggal 21 Mei tahun 1976. Dan sekarang berdiri tegak di antara Sungai Han dan Pegunungan Namsan. Jelas JH. Benarkah? Tapi kamu kan bukan muslim. Bagaimana bisa kamu tahu begitu banyak? Aku salut padamu, kata Nana sambil mengacungkan jempol pada JH. Hahaha, apa kamu sedang memujiku? JH menatap Nana sambil tersenyum. Wajar saja aku tahu. Meski pemeluk agama Islam di Korea masih terbilang sedikit. Tapi Islam di Korea Selatan saat ini tengah berkembang dengan pesat. Lanjut JH. Mendengar penjelasan JH, Nana berdecak kagum. Subhanallah, ini luar biasa. Seoul Central Mosque memberikan nilai plus tersendiri. Selain gampang beribadah, di sekitar masjid juga terdapat penjual makanan halal. Lantai pertama masjid digunakan untuk ruang pertemuan serta kantor Korea Muslim Federation. Masuk ke lantai 2, terdapat tempat beribadah untuk pria dengan luas 427 meter persegi. Sementara tempat beribadah untuk wanita menempati lantai 3. Di masjid ini juga terdapat Prince Sultan Islam School yang mengajarkan kajian Al-Quran, hadis Nabi, serta ilmu fikih. Juga terdapat Islamic Culture Research Institute yang menjadi wadah tempat berkumpul umat muslim se-Korea Selatan. Lanjut JH. Sekali lagi Nana dibuat takjub dengan penjelasan JH. Apa kamu tertarik masuk Islam?
Dan apakah kamu pernah memasuki masjid ini? Ekspresi JH berubah rumit. Karena sebenarnya pengetahuannya tadi berasal dari waktu yang dia habisi bersama Mailin. Aku baca di internet hehel. Jawab JH. Haha, iya kamu benar. Semua orang bisa mengetahuinya lewat internet. Sahut Nana. JH mengangguk sambil tersenyum. Sebenarnya dia tidak mau berbohong pada Nana. Tapi masa lalu menurutnya tidak perlu dibicarakan lagi. Semua sudah indah pada masanya. Maka biarkanlah tetap di sana, jangan dibawa ke hari ini lagi. Setelah selesai dari masjid, JH langsung membawa Nana kembali ke kantornya. Tidak butuh waktu lama mobil JH terparkir di depan kantor OneSoft. Nana dan JH berjalan memasuki kantor beriringan. Terang saja mereka langsung menjadi pusat perhatian para karyawan OneSoft. Nana sedikit merasa risih. Apa kamu tidak malu berjalan denganku? Karyawanmu sepertinya memperhatikan kita. Bisik Nana. Itu urusan mereka. Jadi abaikan saja. Mereka juga tidak akan berani bergosip tentang kita. Jelas JH. Kenapa? Tanya Nana dengan heran. Mendengar pertanyaan Nana, JH berhenti dan menatap Nana di sampingnya. Karena jika mereka berani melakukannya, mereka harus siap angkat kaki dari kantor ini. Nana menelan ludah dalam-dalam mendengar perkataan JH. Setelah itu tanpa berkata apapun lagi, JH membawa Nana ke ruangannya. Di ruangan JH, Nana langsung mewawancarai JH tentang seluk-beluk OneSoft. Dan siapa CEO yang berada di belakang OneSoft selama ini. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Nana dan JH terpaksa mengakhiri bincang-bincangnya karena waktu sudah sore. Setelah itu JH mengantar Nana kembali ke kantornya. Meski tidak enak, namun Nana tetap mengikuti JH ke parkiran. Sesampainya di depan kantor Star Magazine, JH keluar lebih dulu. Dan dengan gantel JH membukakan pintu mobil untuk Nana. Tuan Putri Nana, silahkan keluar, ucap JH sambil tersenyum. Nana merasa geli melihat perlakuan JH padanya. Wajahnya langsung memerah. Terima kasih Pangeran JH, sahut Nana dengan senyum manis sambil turun dari mobil. Sedang di suatu tempat yang tidak terlalu jauh, ada hati yang sedang terbakar emosi. Niatnya ingin menjemput Nana, malah dia disuguhkan dengan tampilan kasih sayang Nana dan JH. Lion membanting setir mobilnya dengan tatapannya yang berapi-api sambil bergumam. Park JH, kamu sudah mencari masalah dengan seorang Lion. Nana tunggu, kata JH sambil menarik tangan Nana. Nana yang hendak melangkah ke pintu masuk langsung berbalik. Apalagi, terima kasih untuk hari ini, ucap JH. Nana mengangguk dan melepas genggaman JH. Karena takut ada yang salah paham dengannya, JH langsung mengerti dan tidak mempermasalahkannya. Setelah selesai berbasa-basi dengan Nana, JH langsung membawa mobilnya meninggalkan kantor Nana. Lion benar-benar kehilangan ketenangan melihat kelakuan JH. Ekspresinya sangat gelap. Sambil menggertakkan giginya dia berkata, Park JH, kamu benar-benar menantangku. Batin Lion. Setelah mobil JH tidak terlihat lagi, Nana langsung berbalik dan masuk ke kantornya dengan perasaan bahagia. Selain dia berhasil menjalankan tugasnya, dia juga mendapat perlakuan manis dari JH. Bersambung.